penyampaian pemaparan dari Ketua Bapel, di mana di samping pemaparan kita juga dikasih yaitu catatan atau berkas di situ yang jelas di dalamnya Bapak Ibu sudah mengerti. Terus kemudian dipersilahkan atau yang Bapak Ibu yang mempunyai unek-unek di dalam pemaparan dari Ketua Bapel tadi, sehingga apa yang dibawa dari rumah masing-masing tadi, yang berangkatnya yang mempunyai unek-unek dan sebagainya, itu bisa tercurahkan di sini. Juga tidak kita menutup mata dan menutup telinga bahwa itulah ya keluhan-keluhan daripada pelanggan. Suatu contoh itu tadi ada surat dari RT yang diketahui bagus, itu menandakan bahwa memang pelanggan itu keberatan dengan tarif-tarif yang telah dijalankan oleh IPAM Sumbersong. Namun demikian, di dalam hal ini perlu kita garis bawahi atau kita berpikir bersama secara jernih. Ya, saya sendiri ya juga bagaimana ya, andai kata sebagai Bapel ini kita dihadapkan seperti itu, permasalahan seperti itu, jelas ibarat buah si malakama. Namun demikian kita masih punya jalan di barat. Itu nanti kalau memang betul-betul sudah mengatakan butuh, kita juga ada nanti ada menu-menu yang perlu dirubah ya. Menu itu bukan hanya menu secara teknis yang seperti ini, jadi teknis pelaksanaan di lapangan seperti apa, mari kita nanti itu berwacana bersama-sama. Terus kemudian Bapak Ibu yang masing-masing sebelum mengarah ke menu yang lain, menu yang telah dihidangkan kepada Bapak Ibu sekarang ini, mari kita sikapi bersama ya, kita sikapi bersama bagaimana nantinya begitu. Mari kita nanti Bapak Ibu kita sampaikan bersama-sama di sini kepada Bapak. Setuju? Setuju. Kalau begitu dipersilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan dari masing-masing atau mungkin yang berkelompok sudah berkoordinasi sehingga nanti di dalam hal ini kita nanti bisa cair, begitu ya, pemikiran kita yang cair. Dipersilakan Bapak Ibu. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dari PU, Bapak Semoro. Yang saya hormati Bapak Muspika Tanggunung. Yang saya hormati Bapak pengurus IPAM Bapel dan teman-teman Bamus yang saya banggakan. Langsung saja Pak, ini saya mungkin dari satu sisi saja yang saya usulkan. Sebelum kita membahas ke tingkat hitung-hitungan, perlu saya jelaskan. Saya perlu jelaskan sedikit gambaran Paknya. Ini adalah rentetan dari rapat yang pertama. Sesuai perkembangannya, tingkat masalah yang dihadapi per desa itu tidak sama Pak. Jadi saya merasa berat di wilayah saya. Karena apa? Karena yang banyak menuai protes itu adalah wilayah saya. Kalau tadi dikatakan
katanya 80% sudah membawanya. Saya kira daerah saya itu 40% saya kira tidak ada. Jadi ini adalah beban saya sebagai kepala desa di wilayah saya, Pak. Terus begini, soal responsif dari seorang pemimpin atau kepala desa itu juga lain penyikapannya. Ya jelas mengikuti beban permasalahan atau kapasitas masalah. Jadi begini, Pak. Kemarin itu saya tarik ke belakang dulu. Kita rapat. Lalu di situ kita harus menyetujui dan intinya disuruh menyetujui dengan reng-rengan yang tidak bisa diusuli. Jelas Pak Camat ngapunten, pasti ada masalah. Tadi menyinggung kata Pak Camat juga gitu, jangan ada masalah. Tetap Pak, bayangkan saja Pak, rapat kita satu kali, terus langsung disuruh untuk menyetujui. Bayangkan saja, pada saat kapan kita bisa berpikir, maksud saya gitu. Jadi jelas kalau mekanismenya tidak dijalankan, ya pasti ini analisa pasti akan terjadi seperti ini Bu Konta. Jadi di sini sebelum kita bahas hitung-hitungan, jadi ini tetap salah klarifikasi terkait apa itu usulan-usulan dari warga Gaya memang seperti itu Pak. Terus ini jadi kesimpulannya jelas kalau melihat pernyataan dari Bapak Ketua Bapel, Bapak Camat, memang Pak, kesimpulannya memang IPAM ini butuh duit. Benar. Kalau kita tengok di lembaran terakhir itu memang bayangkan listrik sama untuk pengurus itu kita membutuhkan kurang lebih 150. Terus tarif sebelum kenaikan itu cuma yang didapatkan cuma 148 atau 150. Terus operasionalnya mana? Jelas itu. Makanya IPAM butuh harus naik. Tapi mengingat situasi ya seperti ini, makanya saya saja kalau menganggarkan apapun mekanisme tetap saya lalui. Dari tahapan saya per dusun, langsung dibawa per desa, itu saya lalui. Terus kok di sini kita sebagai bamus, katakanlah orang yang dianggap berpikir untuk keberlangsungan IPAM ini kok dengan keputusan IPAM yang langsung masih diputuskan, itu berimbas kepada kepala desa Pak, terutama kepala desa, walaupun sebenarnya bamus juga dituduh oleh masyarakat. Jadi makanya sosialisasi yang benar-benar diharapkan itu ada jawaban. Jadi jangan membentik nih kepala desa sama warga gitu Pak. Jadi atau tidak tahu mungkin sengaja atau begitu, mungkin dia lebih apa yang atau tujuannya tidak tahu saya. Makanya saya benar keras Pak menyikapi untuk daerah saya, karena daerah saya seperti itu begitu. Dan nanti untuk hitung-hitungan nanti biar dilanjut. Yang jelas ini usulan dari warga saya ini kok di sini nampaknya hitung-hitungannya kok 212, padahal hitung-hitungan di buku yang kemarin itu dengan hitung-hitungan tarif blok panggung tetap 110 1 sampai 5 sampai 22 75 50 7.500 15 dan 15 blok dan beban itu 224 Pak. Kok ini kok jadi benjing? Ini yang mana yang salah? Makanya mana yang benar ini tulisannya. Terus ini gambaran saya untuk tarif kalau dimototkan dengan tarif Pak Jito blok 3 itu gambaran saya 300 juta Pak ini dapat hasilnya ini. Kok makanya ini perlu diklarifikasi dan di sini bamus Pak. Di bamus tolonglah. Oke lah. Kalau memang kami diajak untuk berpikir, oke, mungkin itu beban kami sebagai tokoh yang mungkin Pak. Tapi berilah ranah Pak. Jenengan draft niku langsung disodorkan ke bamus biar kami untuk membahasnya Pak. Jadi tanpa terlebih dahulu diintervensi sama pihak Babel. Ya, kalaupun bersamaan tidak masalah. Cuma kalau kita memang diberi ranah, dari ranah pengurus Babel ya ranah pengurus, ranah bamus ya ranah bamus. Begitu maksud saya begitu Pak. Jadi kita di sini bertujuan untuk menyelamatkan IPAM, tapi juga
lihat situasi yang sekarang, bagaimana HIPAM ini seharusnya kok berjalan saja. Di situ ada PU, kita harus mengajukan karena kita juga anak tangan panjang dari Pak PU. Jadi tidak harus sepenuhnya kita menargetkan dana yang besar, terus akhirnya masyarakat yang terbebani. Jadi kita hitung-hitung itu supaya bisa berjalan, selebihnya kita cari bantuan. Kalau memang dulu memang HIPAM seperti ini memang hasil jerih payah pengurus Bapel yang dulu yang saya kira tidak bertanggung jawab. Akhirnya rintitan seperti ini. Tapi ya jangan aji mumpung, maksudnya gitu. Di saat seperti ini terus kenaikannya ya seperti ini mungkin nah jelas gini Pak. Jangan beranggapan bahwa ini 80% ini sudah dikatakan berhasil. Sesuai analisa saya Pak, ini mungkin saya diklarifikasi kepada saya yang lain. Orang itu membayar, setelah membayar itu benar-benar merasa keberatan. Jadi dia belum berpikir Pak dengan tarif yang jangan sodornya itu. Jadi jangan menganggap 80% ini angka keberhasilan jenengan. Kalau tidak mekanismenya tidak dilalui. Maksud saya seperti itu. Jadi saya cuma berbicara dari satu sisi, mungkin untuk mendongkrak ini penghasilan apa banyak, makanya harus di sisi mana mungkin harus dirubah, dibenahi mekanisme atau sistemnya gimana, saya kira ada cara. Jadi kita tidak orientasinya harus naik dengan hitung-hitungan dan kita langsung disuruh untuk menyetujui dan menyaksikan. Itu saya kira benar-benar harus pemahaman yang baru dan ini perlu diluruskan. Dan pihak BAMU sendiri juga tidak terbebani, walaupun sebenarnya ini bumerang Pak ya, si malakama. Dalam arti kita yang ngapain awak ini ditransporti terus harus menanggung beban bahwa kita yang menyetujui. Bayangkan saja, sama apa berani Pak kalau yang dianggap menyetujui sampai dengan urusan ini HIPAM sudah ada ranah pengurus kos, langsung kita yang dianggap seperti itu. Saya kira tidak ada yang berani di sini. Begitu. Jadi beri kesempatan ranah untuk berpikir demi kebaikan HIPAM ini. Terima kasih untuk itu. Demikian usulan sementara yang dari saya. Mohon Pak Ketua dilanjut. Yang lain apa langsung dijawab? Oh, oke. Kan tak tambah sedikit ya, ada lupa. Usulan yang satu lagi Pak. Itu setelah kejadian di Ngeboh itu kami langsung sigap. Kami langsung mengumpulkan tokoh-tokoh dan dari desa Ngeboh terutama Pak. Kami hubungan tokoh-tokoh beberapa orang, itu ada laporannya. Ada yang mengganjal itu begini Pak. Di saat orde baru, perubahan orde baru itu, desa-desa itu mencari potensi desa masing-masing untuk demi kemajuan desanya. Nah, seiring waktu berjalan, desa Ngeboh itu cuma ada satu potensi, yaitu Sumber Songo desa Ngeboh. Maka kan saya dikatakan HIPAM Sumber Songo desa Ngeboh, Sumber Songo HIPAM Sumber Songo desa Ngeboh. Tetap saya tidak akan berubah kata itu. Terus melihat undangan-undangan yang kemarin itu lucu. Berubah. Ada perubahan untuk menghilangkan nama desa Ngeboh. Jadi desa Ngeboh itu tidak ada melekat di Sumber Songo Pak. Tolong ini juga saya kira tokoh-tokoh Ngeboh sudah kumpulan ini nanti diklarifikasi atau dibenahi Pak. Jadi itulah potensi desa kami. Jadi jangan dihilangkan proses awal itu HIPAM, proses awal potensi desa saya. Lucu Pak, ini ada saya ada bukti Pak. Era 2003, 2004 itu masih menimbulkan kata-katanya masih HIPAM Sumber Songo desa Ngeboh kecamatan Nanggunung. Tapi sekarang lucu Pak. HIPAM Sumber Songo alamat Jalan Raya Tanggung Gunung. Mohon ini juga dipertimbangkan juga Pak, biar semua tahu tonggak awal sejarah HIPAM, berdirinya HIPAM. Anak kelahiran ini hilang itu Pak. Kalau Mama boleh, belum punya sanggar saya kuasai Pak. Itu Pak. Kalau saya namakan di Tanggung Gunung. Itu gambaran saya Pak. Tolong jangan orientasinya ke sepihak Pak. Juga permasalahan lain juga nanti dibetulkan atau kami itu sebenarnya mudah Pak diajak koordinasi. Kalau bilang pokoknya saya enggak ada bilang pokoknya, sebenarnya kalau Pak Bapel itu menuduh warga saya pokoknya enggak, terbalik Pak. Yang pokok itu dari pihak Bapel. Bayangkan kita dulu di sini disuruh untuk datang menyetujui
Enggak terima usulan, bayangkan itu aja. Jadi pokoknya saya bilang itu berapa tapi tidak diterima. Makanya ini demi kebaikan nanti kasih ranah untuk Bamus bermusyawarah untuk menentukan juga hitung-hitungan. Terima kasih Pak, itu aja. Baik, terima kasih dari Pak Kades dari berbagai unek-unek dan ganjalan yang melatar belakangi dari warganya, ya. Yang jelas tingkat permasalahannya tidak sama karena di sini terkait dengan barusan yang disampaikan tadi, yaitu asal usul asalnya dari potensi sumber yang jelas begitu, ya. Kurang lebihnya loh, ya. Arahnya ke sana, sehingga di dalam permasalahan di sini yang dihubungkan dengan, ya, permasalahan desa Ngepoh dengan desa yang lain tidak sama, ini seperti itu. Mungkin itu nanti yang kalau salah nanti